Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pengobatan Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep Islam dan kesehatan manusia. Kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa kemuliaan kepada manusia. Antara lain dijadikannya khalifah di muka bumi, diberikannya bentuk yang terbaik, dilengkapi dengan sarana yang mendukung, dan diberikan kekuasaan untuk menentukan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan beberapa potensi kepada manusia, antara lain potensi jasmani, potensi akal, dan juga potensi ruh. Potensi jasmani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi jasmani kepada manusia, yaitu menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut dapat tumbuh dan berkembang, serta membutuhkan pakaian dan tempat tinggal di muka bumi ini. Sesuai dengan Quran Surah Al-Mulk surah ke-65 ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Yang kedua, potensi akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi sebagai khalifah. Sesuai dengan firman Allah di Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam, dan dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dan yang terakhir adalah potensi ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah, yaitu dari Al-Quran dan hadis, serta melaksanakan kewajibannya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, agar manusia tersebut menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Itu sesuai dengan Quran Surah An-Nahl ayat 36, artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang telah pasti kesesatan baginya. Adapun penyakit manusia dalam Al-Quran terdapat dua macam, penyakit hati dan juga penyakit jasmani. Penyakit hati dibagi menjadi dua macam, yaitu penyakit syubhat dan juga penyakit syahwat. Penyakit hati atau rohani adalah sifat dan sikap buruk dan merusak rohani yang akan mengganggu kebahagiaan manusia, merintanginya untuk memperoleh keridhaan Allah, dan mendorongnya untuk berbuat buruk dan merusak. Karena itulah penyakit ini sangat berbahaya bagi manusia. Jenis yang pertama adalah penyakit syubhat, artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit ini menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya, sehingga jadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan penyakit ini dapat menguasai seseorang, menyakini yang ma'ruf menjadi kemungkaran, yang mungkar menjadi yang ma'ruf. Dan contoh-contoh dari penyakit ini adalah keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan lain sebagainya. Sesuai dalam firman-Nya yaitu di Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31 yang mengandung arti supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan. Disinilah yang dimaksud dengan penyakit syubhat. Jenis yang kedua adalah syahwat, yang berarti selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat yaitu mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Fitnah ini akan menyebabkan kerusakan niat, kehendak, dan perbuatan orang yang tertimpanya.
Contoh dari penyakit syahwat ini adalah rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, melakukan perbuatan zina, ikhtilat, iri dan dengki, serta berbagai kemaksiatan lainnya. Sesuai dengan firman-Nya di Quran Surah Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." Selain penyakit hati, terdapat juga penyakit jasmani. Penyakit jasmani ialah penyakit badan, penyakit yang tampak dan dapat kita rasakan. Penyakit ini dapat disembuhkan oleh dokter dan mudah dideteksi dengan bantuan medis. Berkenaan dengan penyakit jasmani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 61 yang artinya, tak ada halangan bagi orang buta, tak ada halangan bagi orang pincang, dan tak ada halangan bagi orang sakit. Ayat tersebut menunjukkan adanya berbagai penyakit yang dapat menyerang orang saat melaksanakan ibadah haji, puasa, atau bersuci. Doa. Doa adalah obat segala penyakit. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa juga merupakan senjata bagi orang beriman, sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, yang artinya tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan yang baik. Disinilah menjelaskan bahwa doa itu dapat menolak takdir atau ketentuan Allah, yaitu sakitnya seseorang. Selain doa, Al-Quran juga adalah obat segala penyakit, yaitu sesuai di surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun anjuran untuk berobat ketika sakit, ada beberapa riwayat. Yang pertama dari Usama bin Syuraik oleh Ahmad dan Ashabus Sunan serta oleh Tirmizi yang menanyakannya, dan Nabi Muhammad SAW menjawab, berobatlah kamu karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obat kecuali penyakit tua. Yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu oleh Nasai dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim menyatakan sahnya bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya, dari itu berobatlah kamu. Dan yang terakhir diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berobat ada 3. Pertama wajib, yaitu ketika meninggalkannya akan berakibat kebinasaan. Kedua, lebih utama melakukannya, ketika meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti. Dan yang ketiga, lebih utama meninggalkannya, yaitu ketika kadar kemungkinan keduanya sama, agar tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran. Hukum berobat dengan barang yang haram. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya adalah haram. Jadi sebaiknya dalam berobat kita menggunakan barang-barang yang sudah dinyatakan halal dalam MUI. Dasar larangannya yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, sesungguhnya tuak bukanlah obat, namun sebenarnya dia adalah penyakit. Terus yang kedua, sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Selanjutnya dari riwayat Abu Dawud dari Abu Darda yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda di situ melarang berobat dengan yang haram. Kemudian ada di riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyatakan Rasulullah telah melarang memakai obat yang keji, yakni racun. Bahan-bahan yang dilarang antara lain, pertama, bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, yaitu najis, tuak, atau alkohol. Kedua, bahan yang dilarang secara khusus, seperti besi panas dan juga racun, yang dimana dijelaskan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini.
Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Hal tersebut dibolehkan jika mengandung dzikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Karena jika tidak dapat dimengerti, dikhawatirkan akan mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Sesuai dengan hadis berikut ini. Dan menurut Syafi'i mengenai mantra, ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah yaitu Al-Quran, atau zikir-zikir yang diketahui atau jelas dasar syariatnya. Dapat disimpulkan bahwa metode pengobatan Islam memiliki 3 hakikat. Pertama, berasal dari Al-Quran dan hadis. Kedua, melakukan tindakan ruqyah. Dan ketiga, dengan menggunakan bahan-bahan yang halal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.